Assalamualaikum. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tema pendidikan keadaban. Sebenarnya video kali ini adalah sebuah tugas dari dosen kami, yaitu Dr. Ulil Amri Syafri, MA. Beliau adalah dosen pengampu orientasi baru pendidikan Islam dalam program Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dalam buku ini, yang berjudul Pendidikan Bukan-Bukan, Menyingkap Pendidikan Islam di Nusantara, terdapat sebuah tema yang menarik perhatian kami yang berjudul Pendidikan Bukan Melahirkan Lulusan yang Cacat Akhlak. Kenapa kami mengambil tema ini? Karena beberapa waktu belakangan ini mungkin kita sudah sering mendengar beberapa kasus perseteruan yang terjadi antara guru dengan muridnya, atau orang tua murid dengan guru anaknya yang berakhir ricuh, bahkan sampai harus dibawa ke meja hijau. Dalam hal ini, para guru harus cerdas dan bijak melakukan proses pendidikan sebagai usaha perbaikan akhlak atau karakter peserta didik, sikap atau perilaku melawan, abai atau acuh, berkata-kata kasar kepada teman, semakin sering kita lihat di lingkungan sekolah. Itu semua harus dapat diperbaiki secara serius dan tepat. Karena pendidikan sejatinya bukan hanya bertumbuh pada akademik saja, tapi juga memiliki karakter yang baik. Pada masa kini, anak-anak banyak terkena pengaruh buruk, baik mental dan jiwanya oleh kesalahan lingkungan dunia pendidikan di sekolah. Pengaruh tersebut diperoleh mereka dari berbagai sisi, baik internal, lingkungan keluarga, motivasi diri, dan eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar, teman bermain, dan yang paling tidak bisa dihindarkan adalah pengaruh sosial media sebagai dampak dari meluasnya peranan digital dalam keseharian peserta didik. Sikap atau perilaku banyak mempengaruhi peserta didik pada era revolusi industri 4.0 maupun era society 5.0. Seperti dalam video kali ini, kita akan menyaksikan bersama sebuah video memperlihatkan membentak Kini pembicaraan tema adab dan akhlak seakan jadi barang baru dan tren. Padahal hal itu sudah terungkap berabad-abad lamanya. Bisa jadi karena tema adab dan akhlak selama ini kurang mendapat perhatian, khususnya dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, usaha membangun pemikiran pendidikan dengan cara menghidupkan kembali keindahan adab dan akhlak Islami menjadi menarik dicermati. Apalagi hal tersebut berasal dari rekam jejak perjalanan tokoh yang sudah lama makan asam garam kehidupan, yaitu Sang Kiai Hasyim Asy'ari melalui kitabnya Adab al-Alim wal Muta'alim. Nah, di sini beliau menuliskan beberapa judul yang salah satunya akan kita bahas bersama tentang karakter pelajar terhadap pendidik. Dalam pembahasan adab di kitab Adabul Alim wal Muta'alim, terdapat poin-poin adab yang mesti dipenuhi oleh para penuntut ilmu, para pelajar atau para santri. Dari proses pendidikan tersebut diharapkan akan muncul ulama dan para penuntut ilmu yang berkualitas tinggi. Bukan sekedar didikan, tapi juga akan terwujud keterpaduan ilmu amal syariah, iman, serta adab dan akhlak pada diri para penuntut ilmu dan calon-calon ulama itu kelak. Dalam hal ini beliau menuliskan 4 hal penting yang dibahas. Yang pertama adalah adab diri, yaitu kewajiban seorang guru pada dirinya sendiri dalam konteks adab jauh lebih berat bila dibandingkan dengan adab kepribadian santri atau pelajar. Yang kedua, adab proses pengajaran, sikap dan adab yang mesti dilakukan seorang guru dengan amat detail atau terperinci, yaitu berawal dari persiapan diri seorang guru. Yang ketiga, adab guru kepada murid. Orientasi guru ingin mendidik dan mengajar para murid karena lillah, menyebarkan ilmu, menghidupkan syariah, dan menampakkan kebenaran. Yang keempat adalah adab guru terhadap bahan ajar, berhubungan dengan cara mendapatkannya dan etika meletakkan kitab dan menulisnya. Secara umum,
pandangan beliau ini terkait dengan adab dan guru lebih menuntut tingginya adab seorang guru dalam sebuah majelis. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang guru sebagai uswah hasanah. Karena Muhammad Rasulullah SAW sendiri sebagai seorang guru atau pendidik umat manusia telah memposisikan dirinya sebagai teladan. Dan Al-Quran telah melegitimasinya sebagai teladan yang agung dalam rangka melaksanakan misi atau tugasnya dalam mendidik manusia ke jalan kebenaran. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Oleh karena itu, para pendidik Islam sebagai pelanjut tugas Rasulullah seharusnya juga memposisikan diri sebagai teladan. Karena mengapa pendidik Islam harus bertanggung jawab? Karena tugas membina dan mengembangkan fitrah peserta didik pada hakikatnya adalah membina dan mengembangkan diri manusia dengan segala potensinya, kebebasannya, kreativitasnya, dan dinamikanya. Sehingga bila tidak disertai dengan sikap tanggung jawab pendidik membawa mereka secara konsisten ke sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, kemungkinan terjadinya salah didik, salah arah, dan penyimpangan sangat besar, dan itu sangat berbahaya. Lain halnya dengan binatang yang bersifat pasif, tidak memiliki potensi dan sejenisnya. Kalaupun terjadi salah arah, tidak akan melampaui batas yang sangat berlebihan. Kita akan membahas tentang pendidikan karakter. Nah, penanaman nilai-nilai baik serta didik membentuk manusia secara utuh atau bersifat holistik yang berkarakter, selain untuk membentuk pembelajar sepanjang hayat yang sejatinya akan mampu mengembangkan semua potensi peserta didik secara seimbang, spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan jasmani, dan juga secara optimal. Maka dari itu, pendidikan karakter saat ini perlu ditingkatkan lagi karena merupakan upaya untuk membantu orang memahami dan peduli dan bertindak berdasarkan nilai etika inti. Menurut Elkian dan Sweet, pendidikan karakter itu dimaknai sebagai character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. When we think about the kind of character we want for our children, it is clear that we want them to be able to be judged what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation from within. Pendidikan karakter merupakan upaya yang disengaja untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti. Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang kita inginkan untuk anak-anak kita, jelas bahwa kita ingin mereka dapat menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini benar, bahkan saat menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari dalam. Sejatinya hal ini dapat terwujud apabila penguatan pendidikan karakter ini terprogram dan terencana secara baik. Misalnya, penguatan pendidikan karakter yang berbasis kelas seharusnya sudah dapat diimplementasikan oleh setiap guru pada setiap pembelajaran yang berlangsung. Pembiasaan dan penumbuhan nilai yang baik akan dapat diserap oleh peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Dalam implementasinya, selain berbasis kelas, penguatan pendidikan karakter bisa dilaksanakan dengan berbasis sekolah, berbasis keluarga, dan berbasis masyarakat. Pada penguatan pendidikan berbasis sekolah, sekolah tidak hanya diartikan sebagai tempat belajar, namun sekaligus dijadikan juga tempat memperoleh peningkatan karakter bagi peserta didik, yang merupakan bagian terpenting dari pendidikan karakter itu sendiri. Dengan kata lain, sekolah bukanlah sekedar tempat transfer knowledge, namun juga lembaga yang berperan dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai yang baik, value-oriented enterprise. Samping itu, sekolah bertanggung jawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga dalam karakter dan kepribadian. Di dalam tujuan pendidikan Islam, menurut Profesor Atiyah Al-Abroshi, tujuan pendidikan Islam adalah membantu pembentukan akhlak yang mulia, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, menumbuhkan ruh ilmiah scientific spirit,
pada pelajaran dan memuaskan keinginan hati untuk mengetahui atau curiosity, dan memungkinkan ia mengkaji ilmu bukan hanya sekedar ilmu, tapi menyiapkan pelajaran agar dapat menguasai profesi tertentu, teknis tertentu, dan perusahaan tertentu agar dapat mencari rezeki, hidup mulia dengan tetap memelihara kerohanian dan keagamaan serta mempersiapkan kemampuan mencari dan mendayagunakan rezekinya. Dengan demikian, menurut Profesor Atia Al-Abroshi, pendidikan Islam tidak semata bersifat pendidikan akhlak, melainkan lebih jauh dari itu yang bersifat universal, mencakup segala bidang ilmu. Dalam filsafat pendidikan Islam, mengantisipasi kebutuhan hidup manusia dalam rangka pengabdian kepada Tuhan, serta berinteraksi sosial dengan sesama manusia maupun alam. Berdasarkan tujuan pendidikan tadi, maka harus ditunjang dengan kurikulum yang tetap sejalan dengan berbagai perspektif tersebut. Nah, di sini kita akan menemukan ciri-ciri kurikulum yang dimaksud. Yang pertama, ia menonjolkan tujuan agama akhlak yang termuat di dalam metode, teknis, alat pendidikan yang bercorak keagamaan. Lalu yang kedua, cirinya adalah segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan keagamaan berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah maupun sejarah kehidupan para ulama saleh. Demikian pembahasan tentang Pendidikan Bukan-Bukan, sebuah review dari buku Dr. Ulil Amri Syafri di dalam mata kuliah orientasi baru Pendidikan Islam. Terima kasih telah menyimak pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.